Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali. Halo sahabatku, halo teman-teman ngarit, sobat ngarit dimanapun berada. Kembali kita di sini di Alit Arno Channel, berbagi informasi tentang perawatan ternak sapi Bali, khususnya penggemukan. Di kandang kita ini terdiri dari 2 ekor sapi Bali yang kemarin kita beli seharga 8 juta. Nah, di bulan Mei ini sudah genap 1 tahun kita pelihara. Jadi teman-temanku, bagaimana penampakan sapi kita setelah 1 tahun kita rawat? Tonton video kita kali ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Jadi sahabatku, beginilah aktivitas kita kalau kita berternak di kampung atau pedesaan, di mana di tempat ini kita banyak mendapatkan pakan hijauan, limbah-limbah. Di sana ada limbah jagung, dan di sini ada juga limbah-limbah pisang, limbah pohon kelapa, dan limbah pohon buah kakao juga ada. Jadi kemarin sudah kita bagikan. Silahkan tonton video tentang pemanfaatan kulit kakao, dan juga ini juga kita bisa kasih pakan untuk pakan ternak sapi juga bisa ini. Jadi teman-temanku, kali ini tetap kita bersama-sama membagikan informasi tentang kita merawat sapi Bali. Mana ini ya, ini penampakan sudah 1 tahun, bulan Mei ini. Kemarin kita beli seharga 8 juta. Nah, biasanya kalau pedetan kita beli minimal sudah 2 tahun kita baru bisa kita jual ya. Ini belum ada perubahan bulunya ya. Jadi seperti ini, itu lehernya sudah hitam. Jadi update kita untuk hari ini adalah 1 tahun pemeliharaan. Jadi pemeliharaan secara sederhana dan tradisional, dengan tentunya kita memberikan 100% pakan hijauan. Seperti ini penampakannya. Silahkan sahabat menilai sendiri apakah ini sudah maksimal ataupun kurang. Silahkan tambahkan di kolom komentar masukan dari sahabat, dan mungkin bisa kita jadikan masukan untuk kedepannya supaya kita lebih maksimal lagi dalam perawatan sapi. Terkadang kala kita sebagai peternak, sahabat sudah mengetahui aktivitas kita bukan hanya berternak saja, tentunya memiliki kesibukan selain berternak. Walaupun seperti itu, kita sebagai peternak sapi harus selalu menyediakan pakan hijauan minimal rumput. Nah, jadi kalau kepepet juga kita bisa memberikan pakan comoran berupa polar ataupun dedak padi yang kita campur dengan air, kita berikan untuk pakan comorannya. Jadi teman-teman, di sini memang full pakan hijauan karena kita menaruh sapi di tempat sawah ini, bekas sawah. Kita menanam rumput odot, dan juga kita menanam rumput gajahan, pakcong juga ada. Jadi juga ada rumput ilalang dan rumput sawah. Jadi kita usahakan supaya sapinya ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, walaupun seperti ini keadaannya masih kecil ya sahabatku, beginilah kalau kita merawat sapi Bali dengan 100% pakan hijauan. Beda dengan mungkin sahabat yang berternak sudah secara modern, tentunya pemberian pakan hijauan ditambah pemberian pakan pelet, mungkin pakan tambahan dari pabrikan. Tentunya kita hitung-hitungannya juga, kita ketahui sekarang ini harga sapi sedikit menurun ya, karena kita ketahui banyaknya peternak sapi ya yang seperti tahun-tahun kemarin masih tersisa di hari raya Idul Adha ini. Tapi kita harus tetap semangat merawat sapi kita supaya ternak yang kita kembangkan di sini bisa kita selalu pertahankan ke depannya, karena kita ketahui kebutuhan daging di Indonesia ini terus sangat diperlukan oleh sahabat kita, sahabat muslim kita, dan teman-teman kita. Mungkin seperti sekarang ini menyambut hari Idul Adha, akan kebutuhan hewan kurban itu tetap masih tinggi. Jadi ini hanya kendala mungkin proses di saudagar ataupun mungkin fase-fase pengiriman, dan juga mungkin kalau kita bisa menjual langsung ke pembeli yang mau berkurban itu tentunya lebih mahal lagi. Nah, kalau di sini kita biasa menjual sapinya langsung ke saudagar, ke sini ke kandang, di harganya diperkirakan beratnya sekitar
diperkirakan dengan harga perkiraan ya, tidak ditimbang seperti mungkin sahabat menjual sapi ke pasar, pasar hewan, sapinya itu ditimbang dan dikalikan berapa per kilonya. Tapi kita di sini menjualnya secara perkiraan ya, cawang kalau sini namanya. Jadi seperti ini penampakan sahabatku. Ini leher sudah mau hitam ya. Ini kalau seperti pengalaman kita, kalau kita beli sapi minimal 5 bulan setelah lahir itu, umur 5 bulan, minimal peliharanya kita itu 2 tahun. Jadi minimal 2,5 tahun itu baru dari lahir itu sudah kita jual ya. Nah, target kita nih Idul Adha yang akan datang kita bisa jual, besar atau kecilnya tetap kita akan dijual ya. Dan tentunya itu yang terpenting kita adalah proses pemberian air minum, vitamin dan mineral, dan tentunya obat cacing tidak boleh kita lupakan. Walaupun seperti obat cacing yang kita berikan injeksi ataupun melalui tablet atau bul yang bisa kita campurkan di air minumnya. Ya, seperti itu sahabatku. Mungkin kita sebagai peternak tidak bosan-bosan berbagi update dari hasil usaha kita. Tentunya harapan kita untuk mendapatkan keuntungan, tapi apalah daya, keadaan sekarang ini peternak mungkin di daerah-daerah lain sapinya mahal ya. Terkadang di daerah yang mungkin sapinya itu jarang, tapi permintaan tinggi, ya itu hukum pasar yang akan membuat harga itu lebih mahal. Tapi kalau sekitar kita sapinya banyak, tentunya tengkulak ataupun saudagar itu bisa mempermainkan harga. Tetapi kita ketahui pasar di harga dagingnya itu tetap mahal. Kalau kita beli di daging di pasar hewan, di pasar tuh harga daging sapi itu tetap mahal. Beda dengan kalau kita menjual sapi besar hidup, itu tentunya akan lebih beda lagi. Kalau di Bali ini kebanyakan teman-teman kita mengkonsumsi daging babi ya, karena kita ketahui sahabat ataupun di Bali ini banyak digunakan untuk upacara, untuk keagamaan, tentunya juga untuk upacara-upacara resepsi biasa menggunakan daging babi. Walaupun seperti itu, terkadang kita memiliki sapi ini kebanyakan kita jual di saat Idul Adha. Jadi jarang sekali ataupun bahkan orang memanfaatkan mungkin menjagal sapi itu jarang kita di sini ya. Beda kalau babi itu biasa mungkin setiap minggunya kita giliran motong di saat babi murah. Tapi kalau sapi murah itu jarang. Ada saja yang beli, tapi tidak seperti sebanyak yang mengkonsumsi daging babi. Nah, seperti itu sahabatku, update kita untuk 1 tahun perawatan. Semoga tahun yang akan datang sapi kita ini bisa kita jual, dan tentunya doakan ya sapi kita ini sehat selalu. Dengan 2 ekor ini kembali kita modalnya 8 juta kemarin. Nah, minimal kita bisa jualnya 25, target kita ya 25 juta 2 ekor. Ya, seperti itu. Dengan kalau tes perkiraan kita lakunya 25 juta, modalnya 16, jadi kita bisa mendapatkan selisihnya itu 9 juta untuk 2 tahun jadinya ya. Ya, seperti itu perkiraan kita ya, karena kita belum tahu tahun yang akan datang apakah sapinya lebih murah ataupun akan lebih mahal. Yang terpenting doakan sapi kita ini kita rawat dengan baik dan tentunya sehat selalu. Otomatis walaupun sapinya gemuk, tapi sapinya sakit, itu akan merugikan kita ya. Apapun usaha itu selalu ada cobaan, dan juga harus kita perjuangkan untuk sapinya supaya tetap sehat selalu dan bisa kita rawat dengan baik. Nah, yang penting kita memberikan air minum dan juga memberikan rumput hijauan segar supaya sapinya tetap bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya, bisa bertumbuh maksimal ya. Oke, itu saja dulu informasi yang kita bisa sampaikan untuk teman-teman. Update kita untuk 1 tahun perawatan sapi ini, perjalanan kita. Semoga tahun depan bisa kita jual di hari raya kurban. Terima kasih yang telah menonton video kita ini sampai habis. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.